Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam ibadah persekutuan kita di Jumat Agung ini memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tertulis dalam Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan ayat 41. Akan saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, diantaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam khoras untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita masuk ke Jumat Agung. Saban tahun kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dan di dalam nats ini diberitahukan bagaimana Yesus itu di kayu salib berseru dengan nyaring kepada Allah Bapa dengan mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah teriakan, itulah perkataan Tuhan Yesus ketika dia sudah mau menghembuskan napasnya yang terakhir. Dan bagaimana Yesus itu menderita di kayu salib adalah untuk menebus kita, untuk membayar hutang-hutang dosa kita, karena kasihnya yang begitu besar kepada kita, maka dia rela mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya untuk kita semua. Dan disinilah Tuhan Yesus itu di kayu salib bersama dengan dua orang jahat pada waktu itu. Dia disalibkan bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, bukan karena kejahatan yang dia lakukan, tetapi dia memberikan nyawanya, memberikan dirinya menjadi tebusan bagi kita. Dan meskipun pada waktu itu ada orang yang tidak percaya, yang mengatakan, bahkan masih mengejek dia, dia memanggil Elia katanya. Marilah dulu kita lihat apakah Elia itu datang untuk menolong dia atau tidak. Itu adalah kata-kata ejekan. Tetapi kata-kata ejekan sekalipun atau hinaan atau makian tidak akan bisa menghentikan kasih Tuhan kepada kita. Tidak akan bisa menghentikan karya penyelamatan Tuhan melalui kematian dan juga melalui salib yang dia jalani. Dan Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini mau mengingatkan kita, saudara-saudaraku, kematian Yesus, keselamatan yang diberikan kepada kita, itu semua menghancurkan sekat-sekat yang ada dalam perjalanan kehidupan kita. Tidak ada lagi sekat-sekat itu. Semua terbuka.
di hadapan Tuhan kepada siapa yang percaya kepadanya. Di situ dia akan memperoleh keselamatan dan juga kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, di Jumat Agung ini kita diingatkan, saudaraku, bahwa pengorbanan Yesus, nyawanya diberikan di kayu salib, adalah karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Hanya satu yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara hidup, saudara selamat. Demikian juga saya, demikian juga kita semua. Dan di sini juga kita lihat ada orang-orang, yaitu para perempuan di dalam nats ini diberitakan yang melayani dia ketika waktu dia berada di Galilea, ikut menyaksikan bagaimana Yesus itu menyerahkan nyawanya di kayu salib. Itulah yang yang membawa iman kita kepada Tuhan Yesus. Penderitaannya harus selalu tetap kita ingat dan kita sadari bahwa Yesus itu telah menebus kita. Dia sudah memberikan kehidupannya sendiri untuk saudara, untuk saya, untuk kita semua, dan untuk dunia ini. Proses kematian Tuhan Yesus itu adalah untuk keselamatan kita semua dan harus melalui salib. Itulah kedengkian dari orang-orang yang tidak mau mengimani dia pada waktu itu. Mereka lebih memilih seorang penjahat dibebaskan daripada Yesus yang tidak bersalah sama sekali. Tetapi melalui kematiannya itu, saudaraku, dan melalui kebangkitannya, Yesus mati, Yesus bangkit, maka kita juga akan menang. Pada akhirnya kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam perjalanan kehidupan kita. Baiklah saudaraku, dalam Yesus Kristus, di Jumat Agung ini, marilah kita tunduk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur, dan selalu tetap menyadari dosa-dosa pelanggaran kita, supaya Tuhan dengan kasih-Nya berkenan mengampuni dosa-dosa pelanggaran kita. Darah-Nya yang tercurah di kayu salib di Golgota, itulah yang menyucikan kita. Datanglah di hadapan Tuhan dan terimalah Dia, dan jangan pernah menolak Yesus di dalam perjalanan kehidupanmu, karena perjuangannya sangat luar biasa, pengorbanannya sangat luar biasa, hanya untuk keselamatan kita, hanya untuk kehidupan yang kekal yang akan dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jangan tinggalkan imanmu, selalu tetap teguh mengikuti Yesus, meskipun dalam perjalanan kehidupan ini kita kadang-kadang terseok-seok, atau banyak hal atau masalah yang kita hadapi, atau pergumulan, atau kesusahan, atau kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi. Tetapi saudaraku, ingat, jauh lebih besar kasih Allah kepada kita daripada kita mengasihi saudara-saudara kita. Itulah sukacita kita di Jumat Agung ini. Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus kita, bukan supaya Yesus itu mengandalkan dirinya sendiri, tidak, tetapi itulah yang harus dia laksanakan, karena itu adalah kehendak Allah Bapa. Jadi kehendak Allah Bapa lah sebenarnya yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib ini, sehingga dia dengan teriakan itu tadi, Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, seolah-olah Allah itu meninggalkan dia ketika detik-detik terakhir sebelum dia menghembuskan napas yang terakhir. Kemudian kalau kita membaca nats ini berikutnya, Yesus mengatakan, aku haus, katanya, aku haus. Disitulah saudara-saudaraku, Yesus itu mengambil kehausan kita demi kehausan kita, supaya kita tidak lagi haus di dalam Yesus Kristus, supaya kita memperoleh sukacita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita memuji Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, dan marilah kita selalu tetap setia mengikuti Yesus dalam perjalanan kehidupan kita. Marilah kita ingat itu setiap saat, pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, bukan hanya di surga, tetapi di dunia ini juga kita diselamatkan dari berbagai pergumulan, dari sakit penyakit, dan juga dari masalah, dari persoalan, dari kesulitan, dari kesusahan, dan banyak hal yang kita alami, keselamatan demi keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Terpujilah Allah hari ini, besok, sampai selama-lamanya, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita.
kita selalu tetap bersama dengan Dia. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan-Mu di kayu salib untuk menebus kami. Itulah Tuhan yang mengingatkan kami penderitaan, kematian, salib yang dijalani oleh Tuhan Yesus adalah karena kasih-Mu yang begitu besar untuk kami, untuk keselamatan kami, untuk kehidupan kami, untuk kesejahteraan kami. Terpujilah nama-Mu. Ingatkan kami dengan Roh Kudus, supaya kami selalu tetap mengikuti Yesus dengan setia, dan kami selalu tetap mengingat penderitaan, mengingat pengorbanan, mengingat salib itu, sehingga kami setia mengikuti Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami dan mengingatkan kami selalu untuk selalu tetap melakukan kehendak-Mu, sama seperti Yesus yang melakukan kehendak-Mu. Dia mau disalibkan hanya untuk keselamatan kehidupan kami. Terpujilah Engkau hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk kita di Jumat Agung ini. Marilah kita, saudaraku, mempersiapkan diri kita untuk memasuki Paskah hari Minggu. Marilah kita selalu tetap setia mengikuti Yesus, dan doa kami, Amang Inang, saudaraku, selalu tetap kuat dan sehat selalu dan setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Salam Horas.